Halo, jumpa lagi di channel PWD Education. Di video kali ini, saya akan fokus membahas sekilas tentang OpenCV, salah satu library populer yang ada di bahasa pemrograman Python untuk mengelola gambar atau video. Tonton sampai habis videonya ya. Seperti kita tahu, bahasa pemrograman Python ini memiliki cukup banyak library yang bisa digunakan. Jadi kalau belum ada ya kita tinggal install dulu, setelah itu kita bisa import. Seperti salah satunya adalah library bernama Computer Vision atau disingkat CV. Library OpenCV ini bisa digunakan asal Anda sudah menginstal terlebih dahulu ya. Jika Anda belum menginstalnya, Anda bisa menginstalnya melalui command prompt seperti ini. Setelah Anda menuliskan perintah command prompt untuk menginstal OpenCV ini, maka dia akan loading tergantung dari koneksi internet Anda. Pastikan dulu Anda sudah mempersiapkan softwarenya, yaitu Visual Studio Code, Python IDLE 36 ke atas atau versi 4, dan pastikan juga instalasi dari library OpenCV ini sudah selesai. Setelah semuanya itu selesai, Anda bisa menggunakan perintah import OpenCV seperti di contoh ini. OpenCV ini adalah library dari Python yang bisa dipakai untuk menampilkan gambar atau video ya. Video yang dimaksud adalah video yang didapat dari hasil webcam yang ada di komputermu atau di laptop, atau bahkan video file ya, berupa file kita bisa analisa, kita bisa open dan analisa menggunakan OpenCV ini. Bahkan kita bisa deteksi pergerakan di dalam video tersebut. Sebagai contoh, saya akan menggunakan OpenCV ini untuk mengakses webcam yang ada di laptop saya. Untuk bisa mengakses webcam yang ada di laptop saya harus membuat objeknya dulu dari video capture ini. Setelah perintah video capture ini dibuat, Anda bisa menampilkan frame by frame menggunakan perulangan seperti contoh berikut ini. Jadi while true di sini artinya adalah infinite loop, karena dia perlu looping frame by frame ya, membaca terus kamera Anda, lalu melihat tampilan kamera Anda frame by frame, dan perlu kita berikan keyword supaya tidak langsung terminate. Jadi keyword ini saya akan tunggu sampai dia itu menekan tombol key yang ada di keyboard yang artinya quit. Ini adalah contoh sederhana bagaimana kita bisa menggunakan OpenCV di Python untuk bisa mengakses kamera webcam kita. Contoh code yang ada di sini adalah contoh code yang sederhana. Sebetulnya tujuannya bukan untuk membahas detail yang mengupas tuntas tentang OpenCV, bukan. Tapi mengingatkan kembali buat Anda yang terutama baru belajar bahasa pemrograman pertama kali, fokus Anda sebaiknya bukan di sini. Bukan mempelajari modul-modul atau library yang ada di Python yang saya pakai. Bukan itu dulu. Bukannya ini nggak penting, tapi ini memang penting, cuman bukan ini dulu yang harusnya Anda pelajari. Learning path Anda harusnya adalah Anda belajar mengapa while true ini diperlukan yang ada di contoh code ini. Justru yang kami sarankan, Anda belajarnya lebih ke arah problem solving-nya. Mengapa saya harus menggunakan while true? Mengapa saya harus menggunakan break? Apa itu function, apa itu class, bagaimana cara membuat objek, bagaimana caranya mengambil sebuah nilai dari objek, dan seterusnya. Jadi saran saya fokus Anda sebaiknya ke arah itu. Karena di university, kalau Anda persiapan computer science, itu akan diperlukan. Jadi kemampuan problem solving Anda, kemampuan Anda menerjemahkan problem menjadi object-oriented programming, itu juga akan diperlukan. Bahkan sampai internship, kalau Anda sudah di tengah-tengah kuliah, Anda mau internship atau magang, seleksi masuknya juga masih menggunakan soal-soal problem solving dari pemrograman. Apalagi kalau Anda sudah lulus uni, ujung-ujungnya Anda bekerja, seleksi masuknya saat Anda bekerja nanti juga akan menggunakan soal-soal problem solving. Bukan soal-soal bagaimana cara mengakses kamera dengan library OpenCV, bukan soal-soal bagaimana menggunakan library ini atau library itu. Bukan itu yang ditanyakan saat Anda intern, seleksi masuknya ya, bahkan saat Anda seleksi masuk saat mau bekerja ya setelah Anda lulus uni. Jadi maksud saya di sini, fokus Anda buat Anda yang baru pertama kali belajar pemrograman, belajarlah problem solving, belajarlah bagaimana caranya object oriented programming, belajarlah bagaimana caranya reactive programming, menuliskan program sehingga programmu bisa bereaksi terhadap event yang dilakukan oleh user dan seterusnya. Jadi teknik-teknik pemrograman itulah yang harus Anda pelajari. Bagaimana mengefisiensi runtime dari program supaya nggak boros. Kalau Anda ketemu big data khususnya ya,
Nah, itulah yang harus Anda pelajari di awal-awal. Jadi ini contoh benar-benar sederhana cara penggunaan OpenCV, hanya sebagai contoh aja bahwa sebaiknya Anda fokusnya bukan di sini terlebih dahulu. Buat Anda yang masih kesulitan saat belajar pemrograman pertama kalinya, atau Anda mau kuliah jurusan computer science atau variasinya seperti data science, business analytics, dan lain sebagainya, Anda bisa join melalui link ini ya di komunitas kami, supaya ada tim kami yang bisa menghubungi Anda. Karena kami akan mengadakan webinar gratis, mudah-mudahan kita bisa ketemu di situ, kita bisa langsung ngomong dua arah, open discussion bersama, supaya kita sama-sama saling belajar. Jika video ini bermanfaat buat Anda, bantu kami untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen di bawah video ini. Salam Puede!